Halo Mas Bro, udah sekarang pindah tempat. Gue bukan lagi di rumah. Sekarang gue ada di salah satu Elite Bodyworks di Jakarta Barat, di F1 Bodyworks. Gue sekarang mau aplikasi proses setelah epoxy primer surfacer dan dempul ya. Di situ ada dempul CHPO. Di sini panas banget tuh. Nah di sini CHPO udah gue aplikasi di atas cat lama dan di atas epoxy primer. Dan juga ini udah di atas plat. Setelah ini gue bakal aplikasi apa? Gue bakal aplikasi produk dari Belcoat juga, yaitu ini Mas Bro, New Improved Formula PU2K Surfacer dari Belcoat Paint. Sekarang Belcoat yang PU2K Surfacer ini sebenarnya kalau di nama sebelumnya jadulnya itu dia punya nama PU2K Surfacer Filler ya. Ini sebenarnya fungsinya adalah filler ataupun surfacer yang menghaluskan. Nanti hasil dari aplikasi PU2K Surfacer ini halus banget sebagai pondasi sebelum base coat dan clear coat itu sendiri. Nanti gue bakal aplikasi produk ini. Sebetulnya untuk dari Belcoat Epoxy Primer Surfacer yang kita aplikasi yang warna hijau ini sudah ready to aplikasi ke base coat dan juga clear coat. Cuma untuk gue pribadi lebih afdolnya gue aplikasi PU2K Surfacer sebelum aplikasi base coat, karena memang standar yang harus dilakukan adalah memang ideal seperti itu. Mas Bro, di sini udah ada Belcoat PU2K Surfacer dan hardenernya, dan juga ada gelas plastik. Dan di sini gue pakai biasa sendok takar biar lebih presisi. Oke, di sini untuk TDS kita baca ya, aplikasi 4:1 ya. Dan untuk umur campuran dia itu 4 jam. Aplikasi bisa 2-3 lapis. Untuk spray viscosity di 10-12 detik. Flash off setiap layer 5 menit. Untuk kering sentuhnya 10 menit. Dan sanding time 30 menit. Oke, sanding time 30 menit, tapi bukan berarti ready to aplikasi. Setelah sanding time 30 menit itu langsung diaplikasi. Disarankan tunggu sekitar 1 jam setelah sanding baru bisa diaplikasi, karena di bawahnya itu belum kering sempurna. Oke, semakin lama semakin bagus. Oke, untuk mixing ratio memang disarankan di belakang ini 4:1, tapi by volume ya Mas Bro, bukan by mass, berdasarkan berat massa jenisnya. Jadi kalau misalkan bang gue pakai timbangan, kenapa ya hardenernya habis duluan? Oh, sudah pasti karena berat jenis PU2K Surfacer ini pasti jauh lebih berat dibanding hardenernya itu sendiri. Di sini ada tulisan Netto 1080 gram dan di sini 184 gram. Jadi kalau misalkan Mas Bro pakai timbangan, tidak untuk mixing ratio-nya tidak 4:1, pasti lebih, bisa 5 atau 6:1. Oke, sekarang langsung aja gue bakal mixing rasionya ya. Oke, di sini gue menggunakan mixing ratio 4:1:2 sesuai rekomendasi dari pabrikan, agar memiliki daya tutup atau performance yang maksimal yang disarankan dari Belcoat Paints ataupun dari tim R&D Belcoat Paints itu sendiri. Oke, ini yang gue pakai sekitar 29 psi. Gue pakai spray gun DVR HVLP Sagola 1,4 mm 4600 Extreme. Nanti gue bakal aplikasi di 3 panel ini. Aplikasi kenapa gue pakai HVLP, karena memang yang gue pingin itu tipis tapi berlapis ya. Kalau misalkan spray gun yang transfernya terlalu deras, gue khawatirnya masih basah dalam. Jadi pemilihan HVLP karena biar intervalnya lebih cepat dan juga biar aplikasinya tipis tapi berlapis. Bro, sebelum gue aplikasi PU2K Surfacer, gue bakal aplikasi ini silicone degreaser dari AXT. Ini isinya udah gue pindahin. Nanti gue bersihin dulu sebelum aplikasi agar permukaan semua panel itu bersih sempurna, tidak ada meninggalkan debu atau residu yang menempel ya pada permukaan panel itu sendiri. Oke, Mas Bro, untuk aplikasi gunakan peralatan safety yang standar yang direkomendasikan. Jangan lupa respirator saat aplikasi. Di sini gua aplikasi tipis tapi berlapis. Untuk nozzle disarankan 1,4-1,8 mm agar mendapatkan film yang ideal ya Mas Bro ya. Aplikasi tipis berlapis dan tunggu secara natural agar semua solvent itu menguap dengan sendirinya. Jangan paksakan force drying atau pemaksaan kering pada setiap layer ya.
Untuk aplikasi layer 2, tunggu flash off 5 menit secara natural, jangan paksa kering seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya. Aplikasi tetap seperti layer 1, medium, agar mendapatkan hasil yang tipis tapi berlapis. Agar penguapan solvent itu cepat menguap seperti yang diharapkan sebelum kita lakukan sanding ataupun aplikasi selanjutnya, yaitu base coat dan clear coat ya. Oke Mas Bro, singkat aja udah 3 panel gua aplikasi dan tiga-tiganya 2 layer dengan jeda interval per layer itu sekitar 5 menit banget. Gua pakai thinner di sini Belcoat Slow Dry. Ini hasil akhirnya halus banget, finishnya itu doff dan bener-bener smooth banget ya. Gue setup spray gun Sagol 4600 1,4 mm HVLP dengan tekanan 2 bar full open fluid, dan ini tetap juara banget hasilnya. Oke, nggak ada partikel gede-gede, jeruk-jeruk tipis gitu, nggak ada. Ini benar-benar smooth banget, dan ini bakal ngemudahin kita untuk nanti sanding di 600-800. Setelah itu base coat dan clear coat. Oke, langsung aja. Di sini gue bakal proses selanjutnya sanding. Gue bakal tunggu sekitar 30 menit. Gue bakal sanding, nanti gue bakal aplikasi set base coatnya itu 1 jam setelah 30 menit ready to sanding itu sendiri. Oke, lanjut aja yuk. Baik Mas Bro, ini hasil akhirnya, dan juga gue di sini menggunakan Italco HVLP Gloss 2 1,3 mm. Ini spray gun enak banget, empuk banget, dan rekomen banget ya untuk budget di bawah 2 juta. Bisa dilihat saat di aplikasi jaraknya 15 cm, karena memang HVLP pada umumnya jarak semprotnya itu adalah 15 cm. Aplikasi itu medium, tidak terlalu basah dan tidak kering, agar menghasilkan hasil yang smooth dan silky ya Mas Bro ya. Bisa dilihat ini hasilnya smooth banget, bener-bener halus banget di aplikasi di atas PU2K Surfacer yang memang gampang diamplas. Oke, setelah itu gue aplikasi 2 clear coat. Pertama UHS dari Belcoat, belum launching, dan yang satu lagi adalah HS 2100 dari Belcoat. Hasilnya dua-duanya jos banget, bener-bener halus. Untuk DOI nya itu bener-bener bagus banget. DOI adalah distinctness of image, jadi hasil yang dihasilkan mirror dari clear coat itu sendiri. Oke Mas Bro, untuk PU2K Surfacer ini formula terbaru udah gue cobain, dan juga memang hasilnya memang halus banget. Daya tutupnya gila, keren banget. Dan yang pastinya ini quick sanding 30 menit. Dan perlu catatan di sini 30 menit adalah setelah aplikasi layar terakhir ya. Jadi 30 menit itu bukan berarti setelah 30 menit bisa langsung di aplikasi base coat, karena dikhawatirkan permukaan di dalamnya itu masih basah. Jadi gue rekomendasi 1 jam setelah aplikasi sanding, lebih lama lebih baik. Oke, untuk PU2K Surfacer ini bisa dilihat di sini bukan stiker tapi memang print laser. Memang Belcoat ini niat banget untuk memproduksi new formula dari PU2K Surfacer ini. Oke, di sini disarankan mixing rasionya tadi udah dijelaskan 4:1:2 ya, dengan thinner 2 dari Hardener, dan juga untuk pot lifetime-nya 12 jam, aplikasi coatingnya 2-3 lapis, dan juga spray viscosity 10-12 detik, flash off-nya 5 menit, nah take free 10 menit, dan juga sanding time 30 menit. Nah, di sini perlu ditekankan flash off 5 menit. Berarti setiap 5 menit flash off atau jeda waktu antar layer itu jangan dilakukan force drying dengan mengangin-anginkan setiap lapisannya. Dikhawatirkan lapisan bawah masih basah dan lapisan atas sudah kering. Jadi dengan lakukan senatural mungkin. Biarkan solvent itu menguap selama 5 menit, setelah itu baru di aplikasi layer berikutnya. Oke. Dan juga untuk terakhir di sini hardenernya kemasan baru Mas Bro. Tutupnya ini mirip dengan import punya, seperti 2100 HS. Jadi nggak takut lagi kering di hardenernya ya. Jadi untuk Belcoat PU2K Surfacer ini memang sudah baru dari kemasan dan juga formulanya. Oke, ini adalah tips terakhir dari gua untuk menggunakan Belcoat PU2K Surfacer agar hasilnya itu maksimal adalah gunakan amplas 600 jika menggunakan sanding machine, dan juga gunakan amplas 800 baru jika menggunakan tangan. Jadi kalau misalkan teman-teman aplikasi wet sanding ataupun dry sanding menggunakan tangan, gunakan amplas 800 dengan standar yang sudah ditentukan. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat, dan juga tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan sayang keluarga. Cukup sekian dari gua, sampai ketemu di video Anang Oprek berikutnya. Dadah.